Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 segera musnah dari bumi pertiwi kita sehingga anak-anak bisa kembali bersekolah untuk melakukan kegiatan tatap muka. Oke, hari ini pertemuan ketiga dengan Pak Hendro. Hari ini kita tetap akan membahas tentang aproksimasi atau pembulatan. Namun di pertemuan 3 ini kita akan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke ratusan terdekat. Ya, jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembulatan ke satuan terdekat, pembulatan ke puluhan terdekat. Maka di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, untuk dapat melakukan pembulatan ke ratusan terdekat, maka anak-anak harus memperhatikan bilangan berikut ya. Jadi, pembulatan ke ratusan terdekat itu yang diperhatikan adalah angka puluhannya. Ya. Jadi ini adalah kuncinya. Jika angka puluhan sama atau lebih dari 50, maka dibulatkan menjadi 100. Ya. Jika kurang dari 50, maka dibuatkan menjadi 0 atau boleh dihilangkan. Jadi, kata kuncinya adalah jika sama atau lebih dari 50, maka dibulatkan menjadi 100. Jika kurang dari 50, maka dibulatkan menjadi 0. Oke, supaya lebih paham lagi, kita perhatikan contoh berikut anak-anak. Jadi contoh yang pertama, ini Pak Hendro punya bilangan 466. Ya. Jadi bilangan 466 ini bisa kita uraikan berdasarkan nilai tempatnya ya. Jadi 466 ini bisa kita uraikan ke dalam 400 ditambah 60 ditambah 6. Ya. Kemudian kita perhatikan angka puluhannya. Ternyata angka puluhannya adalah 60. Ya. Nah, 60 itu lebih dari 50. Karena lebih dari 50, maka angka ratusannya harus ditambah dengan 100. Pak ulangi lagi ya. Contohnya adalah 466. Pada bilangan 466 kita uraikan dulu. 466 kita uraikan menjadi 400 ditambah 60 ditambah 6. Nah, kita lihat angka puluhannya. Angka puluhannya adalah 60. Karena 60 itu lebih dari 50, maka angka ratusan yang ini harus ditambah 100. Ya. Ditambah 100 itu untuk pembulatan terbaik. Ya. Jadi pembulatan terbaik itu lihat angka puluhannya. Oke. Sekarang kita uraikan lagi menjadi 400, 60-nya diganti dengan 100, 6-nya dihilangkan. Menjadi 400 ditambah dengan 100, ya, sama dengan 500. Kemudian pembulatan ke atasnya 400 ditambah 100, 500. Ke bawahnya 400 ditambah 0, ya, sama dengan 400. Contoh yang kedua, Pak Guru punya bilangan 2318. Kita uraikan lagi menjadi 2000 ditambah 300 ditambah 10 ditambah 8. Ya. Karena angka puluhannya 10 dan 10 itu kurang dari 50, maka angka ratusannya ditambah dengan 0. Menjadi pembulatan terbaiknya adalah 2000 ditambah 300 ditambah 0. Menjadi 2300. Kalau ke atas itu angka ratusannya pasti ditambah 100. Ya. Kalau ke bawah angka ratusannya pasti ditambah dengan 0. Itu kuncinya sudah anak-anak, ya. Jadi kita yang harus dipahami adalah pembulatan terbaiknya. Ya, kalau ke atas ke bawah tinggal kita tambahin atau kita kurangi dengan tambahin dengan 0.
maka pembulatan terbaiknya menjadi 2.000 ditambah 300 ditambah 0 menjadi 2.300. Ke atasnya menjadi 2.000 ditambah 300 ditambah 100. 2.400. Pembulatan ke bawahnya menjadi 2.000 ditambah 300 ditambah 0 sama dengan 2.300. Oke, supaya lebih paham lagi, anak-anak perhatikan contoh berikut. Ya. Ini Pak Hendro sudah punya bilangan 458. Ya, kita uraikan lagi menjadi 400 ditambah 50 ditambah 8. Ya. Berapa angka puluhannya? Angka puluhannya adalah 50. Nah, karena angka puluhannya 50, maka angka ratusannya harus ditambah 100. Ya, menjadi 400, 50-nya diganti dengan 100, ini 8-nya dihilangkan. Ya, menjadi 400 ditambah 100 sama dengan 500. Oke, ya contoh yang kedua. 739. Kita uraikan menjadi 700 ditambah 30 ditambah 9. Oke ya. Angka puluhannya adalah 30. 30 kurang dari 50. Maka angka ratusannya ditambah 0. Ya, menjadi 700 ditambah 0 ya sama dengan 700. Angka satunya nggak usah dipakai. Ya. Contoh yang ketiga, 978. Kita uraikan lagi menjadi 900 ditambah 70 ditambah 8. Ya. Angka puluhannya adalah 70. 70 lebih dari 50. Maka angka ratusannya ini ditambah dengan 100. Jadinya berapa? 900 ditambah 100 sama dengan 1000. Sekarang kita dengan angka yang lebih besar lagi, ya. 35.587. Ya. Kita uraikan. 30.000 ditambah 5.000 ditambah 500 ditambah 80 ditambah 7. Angka puluhannya adalah 80. 80 lebih dari 50. Maka angka ratusannya ditambah dengan 100. Ya. Jadinya berapa? 30.000 ditambah 5.000 ditambah 500 ditambah 100. Jadinya 35.600. Ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa paham ya dengan penjelasan Pak Hendro tentang pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, sekarang bagaimana kalau ada soal seperti ini? Ya, bagaimana ya cara mengerjakannya? Ini soalnya bermain logika anak-anak, ya. Jadi kemungkinan jawabannya banyak sekali, ya. Jika suatu hasil pengukuran berat dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 900 kg, maka berapa kemungkinan berat dari pengukuran tersebut sebelum dilakukan pembulatan terbaik? Ya, diketahui, ditanya, dijawab. Yang diketahui adalah hasil pembulatan terbaiknya 900. Yang ditanya, kemungkinan hasil pengukuran sebelum dibulatkan terbaik. Nah, pembulatan terbaik itu kita lihat pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Ya, ke atas itu berarti lebih dari 50 puluhannya. Kalau ke bawah berarti puluhannya kurang dari 50. Ya, jadi Pak ulangi lagi, di pembulatan terbaik itu kita bisa mengikuti pembulatan ke atas atau ke bawah dengan memperhatikan angka puluhannya. Kalau lebih dari 50, kita bisa melakukan pembulatan terbaik ke atas, ya. Kalau kurang dari 50, maka kita bisa melakukan pembulatan terbaik ke bawah. Nah, dari kasus ini berarti kemungkinannya banyak sekali. Kalau kita ikut pembulatan ke atas, maka bisa kita mulai dari 850. 850 kalau kita bulatan ke atas menjadi 900. 851, 852, 853, 854,
855 sampai 899. Ya, itu ternyata kalau kita bulatkan terbaik, nah ya, itu ternyata bisa menjadi 900 karena lihat angka puluhannya. Ya, sama dengan 50 atau lebih dari 50, maka angka ratusannya ditambah 100. Ya, atau kita bisa kemungkinan itu kita dapatkan dengan pembulatan terbaik mengikuti pembulatan ke bawah. Ya, berarti bisa kita mulai dari angka puluhannya yang kurang dari 50. Yang kurang dari 50 adalah 49. Berarti bisa kita mulai dari 949, 948, 947, terus ke bawah terus sampai 901. Berarti jawabannya itu kemungkinannya banyak sekali. Ya, anak-anak bisa membuat kemungkinan yang banyak sekali. Ya, nah sekarang ada 5 tugas dari Pak Guru. Nah, tugasnya tidak Pak Guru tulis, tapi anak-anak simak dari soal yang Pak Guru sebutkan secara lisan. Ya, ditulis nanti dijawab di bukunya. Pertanyaan yang pertama adalah hasil pengukuran berat seekor sapi adalah 547 kg. Berat sapi tersebut jika dilakukan pembulatan terbaik ke ratusan terdekat adalah. Pertanyaan yang kedua. Siti memiliki pita yang panjangnya 159 cm. Berapakah panjang pita Siti jika dilakukan pembulatan ke bawah, pembulatan ke atas, dan pembulatan terbaik? Pertanyaan yang ketiga, hasil pengukuran panjang dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 700 meter. Berapa kemungkinan panjang dari pengukuran tersebut sebelum dilakukan pembulatan terbaik? Pertanyaan keempat. Harga baju setelah didiskon menjadi Rp129.990. Berapa harga baju jika dilakukan pembulatan terbaik ke ratusan terdekat? Soal yang kelima. Adi memiliki sebuah benda dengan berat 2.767 kg. Berapakah berat benda tersebut jika dilakukan pembulatan terbaik ke ratusan terdekat? Oke, nanti hasil jawabannya bisa dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Pak Edo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.